Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tugas dari mata kuliah pengantar manajemen pemasaran yang dibimbing oleh Ibu Iranita SEMSI dengan judul Marketing Environment Radar. Oke, kita langsung masuk ke dalam materinya ya. Perkenalkan, nama saya Encik Haikal Farisi. Di sini saya akan membicarakan tentang analisis lingkungan mikro. Yang pertama, company. Barber Daily adalah brand lokal yang berfokus pada perawatan pria, terkhususnya hair styling, hair care. Kemudian contoh produknya seperti pomade, clay, shampoo, hair tonic. Untuk ciri khasnya, gaya barbershop look harga terjangkau tapi kualitas cukup premium. Yang harga bahan baku naik, terutama bahan impor. Pada ketiga, bahan kosmetik seperti wax, oil, yang kalau di online seperti shop, kemudian packaging seperti jar, botol, dan offline-nya dan pabrik manufacturer dan minimarket dan tantangannya di sini kualitas bahan harus konsisten. Barbershop di sini menjadi media promosi langsung, seperti bisa langsung diuji coba gitu untuk para konsumen yang offline. Baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya akan dibacakan teman saya. Halo teman-teman, saya Muhammad Ukmanul Hakim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tentang analisis lingkungan mikro dari brand Barber Daily. Poin yang akan saya bahas yaitu kompetitor atau pesaing langsung. Yaitu ada Kaf, Chief Pomade, dan Macarizo. Pesaing kita langsung itu ada produk salon profesional brand luar seperti Gatsby dan gaya natural atau tidak pakai produk rambut. Insight Barber Daily bersaing tidak hanya produk, bisa juga dari gaya atau tren rambut, fat, tekstur, dan lain-lain. Gaya hidup pria modern. Terus poin selanjutnya itu ada publik, yaitu ada komunitas barbershop, influencer gaming, TikTok dan Instagram audience, dan afiliator. Pengaruhnya, review dari influencer dan afiliator sangat dipercaya. Konten before after stylist rambut bisa viral. Terus poin yang terakhir itu ada customer. Targetnya dari pria yang berusia dari 17 tahun hingga 35 tahun. Terus mahasiswa dan pekerja muda, Gen Z dan milenial. Karakternya adalah peduli penampilan, ingin rambut rapi dan stylish, suka produk murah, praktis dan terjangkau. Perilaku ada loyal jika cocok, tapi mudah pindah jika ada tren grooming baru. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulandi Pratama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan makro menggunakan metode pastel pada brand Barber Daily. Yang pertama, dari aspek politikal atau politik dan regulasi. Produk grooming termasuk dalam kategori kosmetik, sehingga wajib memiliki izin dari BPOM. Selain itu, ada aturan terkait bahan kimia yang digunakan, yaitu tidak boleh mengandung bahan berbahaya. Setelah itu, ada dampaknya bagi Barber Daily. Perusahaan harus memastikan semua produk yang dijual aman dan legal. Hal ini tentu menambah biaya produksi seperti biaya uji laboratorium dan izin edar. Namun, di sisi lain, hal ini juga memberikan keuntungan karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Yang kedua, dari aspek ekonomik atau ekonomi. Target pasar Barber Daily yaitu mahasiswa dan pekerja muda. Umumnya, mereka memiliki daya beli yang terbatas, karena mereka lebih memilih produk yang harganya terjangkau tetapi tetap fungsional. Selain itu, harga bahan baku juga bisa mengalami kenaikan akibat inflasi dan faktor impor. Dampaknya, Barber Daily harus menjaga harga tetap terjangkau agar sesuai dengan target pasar. Selain itu, perusahaan juga harus lebih efisien dengan proses produksi agar tetap mendapatkan keuntungan. Halo, saya Reza Hekalana Ibrahim. Saya akan menyampaikan poin 3 dan 4 dari analisis lingkungan makro dengan metode pastel. Ya, poin 3-nya itu adalah sosial atau sosial budaya. Tren pria peduli penampilan atau grooming semakin meningkat. Pergi ke barbershop jadi gaya hidup. Dan standar cowok rapi dan wangi makin tinggi. Dampaknya, 1. Produk hair styling jadi kebutuhan rutin bukan sekedar gaya. 2. Permintaan produk Barber Daily semakin meningkat. 3. Peluang pasar semakin besar. Dan poin 4-nya teknologi. TikTok dan Instagram mempengaruhi tren rambut saat ini. E-commerce mempermudah pembelian dan banyak tutorial styling rambut online. Dampaknya, produk bisa viral sehingga penjualan naik cepat. Barber Daily bergantung pada digital marketing, harus aktif di media sosial agar tetap relevan. Oke, bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo semuanya, saya Yosi SGL Sigalinging. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai analisis lingkungan makro metode pastel dari brand Barber Daily. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan dari poin 5 dan poin 6. Poin 5 berisi environmental atau lingkungan, yang poinnya kesadaran akan produk lama lingkungan mulai meningkat, serta isu limbah plastik dari packaging yang akan berdampak pada brand. Yang pertama, Barber Daily bisa dituntut menggunakan kemasan eco-friendly. Yang kedua, bisa jadi peluang untuk branding green product. Ya, dan poin ke-6, legal atau hukum, yang memuat perlindungan konsumen serta label produk yang biasanya berisi komposisi, tanggal, dan kadaluarsa dari produk, serta berisi juga tentang hak merek dagang yang akan berdampak pada brand, yang mana brand harus transparan kepada konsumen tentang produknya. Yang kedua, risiko hukum jika produk tidak sesuai standar. Dan ketiga, penting untuk menjaga reputasi brand. Untuk penjelasan mengenai penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tengku Hafiz Parandarmawan. Di sini saya akan melanjutkan analisis pada brand Barber Daily. Fokus saya pada poin C yaitu analisis dimensi. Faktor yang paling dominan yaitu ada dua, sosial budaya dan teknologi. Pada sosial dan budaya terjadi perubahan gaya hidup pria, merawat diri menjadi kebutuhan, penampilan stylish yang rapi menjadi dianggap penting. Dampaknya produk hairstylist jadi kebutuhan rutin, target pasar jadi semakin meluas, permintaan produk jadi meningkat. Pada poin teknologi, perkembangan teknologi digital mempermudah dalam segi promosi dan jual beli. Munculnya TikTok dan Instagram, e-commerce yaitu Shopee dan Tokopedia, dan munculnya konten hair tutorial stylish rambut. Dampaknya produk ini jadi mudah diperkenalkan. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.